Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang memudahkan kita untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar apa yang telah kita amalkan diterima dan menjadi bekal akhirat kita kelak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang berkah ini, kita akan membahas dan mengkaji bersama-sama tafsir surah At-Tin. Urgensi dari kajian tafsir, di mana kita harus memahami dan meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk, hudal linnas dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala melalui Al-Quran? Ketika kita mengamalkannya dengan benar. Kapan kita mampu bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar? Ketika memahami Al-Quran pun dengan benar, yaitu mengetahui tafsirnya. Jadi kita memahami tafsir dari surah atau ayat tertentu, tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah Al-Quran banyak, ada surah yang panjang, ada surah yang sedang, dan surah pendek. Karena yang namanya amal itu, yang kita cari adalah yang bersifat praktis, maka kita mulai dari surah-surah pendek, surah-surah yang biasa kita baca dalam sholat fardu kita. Jadi jangan sampai kita membaca surah pendek di dalam sholat fardu kita, tetapi malah surah yang kita baca dalam sholat fardu kita justru mengkritik kita, justru menghujat kita, karena kita tidak memahami makna dan tafsirnya. Jadi kita amalkan surah yang kita baca dengan memahaminya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi seluruh manfaat besar Al-Quran ketika kita mengamalkannya. Oleh karenanya, manfaatkan dengan baik kajian tafsir, karena Al-Quran adalah ilmu terbaik, ilmu terpenting dari seluruh ilmu agama. Buat apa kita memahami fikih? Buat apa kita memahami hadis? Buat apa kita memahami muamalah, fikih muamalah, tapi kita tidak memahami Al-Quranul Karim? Para jamaah sekalian, mari kita mengkaji bersama-sama tafsir surah At-Tin. Surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah. Dan ciri khas dari surah Makkiyah
yaitu surah yang turun sebelum hijrah, lebih menekankan aspek akidah. Sementara surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah hijrah, lebih menekankan aspek amal. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amaliyah kita, maka kaji surah-surah Madaniyah. Tapi kalau kita ingin memantapkan dan meluruskan akidah kita, maka kaji tafsir surah-surah Makkiyah. Allah Jalla wa'ala menghadirkan surah At-Tin dalam 8 ayat. Dan Allah Jalla wa'ala memulai surah ini dengan sumpah. Ketika Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan sesuatu, faedah yang pertama adalah ketika Allah berhak bersumpah dengan apapun, maka kita sebaliknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sama halnya dengan terkait dengan hal pujian. Ketika Allah Jalla wa'ala sering kali memuji dirinya, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha ruba, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya, berarti yang berhak dipuji Allah, sementara kita makhluk tidak layak dipuji. Makhluk yang syarat dengan kekurangan lebih layak didoakan, bukan dipuji. Ketika Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya, maka kita sebaliknya hanya bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu adalah sesuatu yang penting. Kalau dia adalah berupa makanan, berarti, atau minuman, berarti dia adalah makanan yang berkah. Di sini Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan buah tin, wat-tin, berarti buah tin adalah buah yang berkah. Buah yang tumbuh subur di wilayah Syam. Syam itu dulu dinamakan Syam, ya. Dalam hadis Nabi alaihissalam menamakan wilayah Palestina, Yordania, kemudian Libanon, ya, Libanon, Yordania, Palestina, Suriah. 4 negara ini adalah dinamakan oleh Nabi alaihissalam dengan negeri Syam, negeri yang penuh berkah. Jadi tanahnya itu berkah. Buah zaitun di sana adalah zaitun terbaik. Jadi kalau kita ingin membeli zaitun, minyak zaitun, maka zaitun terbaik adalah zaitun hasil dari, ya, hasil dari perkebunan zaitun Palestina atau negeri Syam. Ya. Allah Jalla wa'ala pertama bersumpah dengan at-tin, bersumpah dengan at-tin. Tahukah Anda apa tin? Buah tin itu mungkin di sini jarang kita temukan, tapi kalau kita umrah, kita cari ke supermarket, dia ada asam-asamnya. Jadi buahnya sebesar ini. Ya, di dalamnya ada biji-biji kecil, ya. Dia bagi yang tidak terbiasa mungkin kurang menikmati, tapi kalau Allah sudah bersumpah dengan buah tin, berarti buah itu adalah buah yang berkah dan juga banyak khasiatnya. Kemudian az-zaitun, buah zaitun. Allah juga bersumpah dengan az-zaitun. Zaitun, subhanallah, buah yang sangat besar sekali manfaatnya, banyak sekali khasiatnya. Baik dimakan langsung dengan bijinya, kalau mudanya itu warnanya hijau, kalau tuanya warnanya hitam. Kalau kita sering konsumsi, insya Allah pendarahan kita akan semakin lancar, sirkulasi darahnya akan semakin baik. Kemudian buat kulit, buat jantung, subhanallah, banyak sekali manfaat dari buah zaitun. Ya, bahkan menurut sebagian medis, buah zaitun itu dapat mengeluarkan batu ginjal. Jadi orang yang mengalami batu ginjal menurut saran medis adalah banyak mengkonsumsi minyak zaitun, karena minyak zaitun bisa langsung dikonsumsi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Tur. Ya, bersumpah dengan Tur, dengan gunung Tur, wa Tur Sinin. Artinya gunung itu adalah gunung yang berkah, di mana Allah Jalla wa Ala jadikan gunung Tur sebagai tempat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, apa makna Sinin? Sinin artinya berkah. Turul barakah. Gunung Tur adalah gunung yang berkah. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan tiga hal ini, ya, maka pada tiga ayat ini ayat yang pertama watin wa zaitun, yang kedua Tur Sinin, yang ketiga adalah wal hadzal baladil amin. Perhatikan. Para mufassir menghadirkan dua tafsir dari tiga ayat pertama. Ya, apa tafsirnya? Yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dengan Tur. Artinya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa negeri Syam itu tempatnya, ya, tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, tempat lokasinya gunung Tur adalah negeri yang berkah, yaitu Syam. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Jalla katakan wa hadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman, yaitu Mekah. Di ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa tempat terbaik di sisi Allah, kota terbaik dunia di mata Allah adalah Mekah. Tidak ada kota yang lebih baik di sisi Allah Jalla wa Ala. Kalau kita sudah bicara terbaik di sisi Allah, perhatikan. Kalau kita sudah bicara terbaik di sisi Allah, maka korelasinya adalah pahala. Orientasinya adalah ibadah. Makanya tidak heran para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, salat di Mekah, lebih spesifik lagi adalah salat di Masjidil Haram, pahalanya adalah terbesar dibanding salat di kota manapun. Terlepas dari khilaf para ulama, apakah 100.000 itu hanya di Masjidil Haram atau mencakup seluruh kota Mekah? Tapi yang sahih, yang saya cenderung kepada pendapat itu, bahwa seluruh kota Mekah, siapa yang sholat di Mekah, di kota yang masuk atau di wilayah yang masuk wilayah Mekah, maka dia mendapatkan pahala 100.000. Bukan hanya sholat di Masjidil Haram. Kalau seorang sholat di Masjidil Haram, dia mendapatkan 100.000. Ingat, sholat ini maksud sholat fardu, yang mendapatkan kelipatan pahala bukan sholat sunnah. Karena sholat sunnah ada keterangan tersendiri, di mana Nabi SAW mengatakan khairu sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Tempat terbaik sholat sunnah adalah rumahnya, adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Berarti keutamaan Masjidil Haram terkait dengan sholat fardu. Jadi jangan ada keyakinan kalau kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, syuruk di Masjidil Haram berarti kita mendapatkan pahala 100.000. Tidak. Yang mendapatkan 100.000 itu adalah ketika kita mengerjakan sholat fardu di Masjidil Haram. Dan ternyata pahala itu tidak hanya di Masjidil Haram, berlaku pula pada tempat lain yang masih, ya, dalam kawasan dan wilayah Makkah Al-Mukarramah. Dalilnya adalah surah Al-Isra, awal surah Al-Isra, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini menyebutkan minal masjidil haram,
Tapi faktanya Nabi tidak berangkat Isra untuk melakukan perjalanan dari Mekkah ke Palestina, dari Palestina ke langit. Beliau tidak berangkat dari Masjidil Haram. Beliau berangkat dari rumah Ummu Hani, dan Ummu Hani itu rumahnya di wilayah Mekkah. Di surah Al-Isra Allah Jalla wa Ala menamakan Mekkah dengan Masjidil Haram. Dari surah ini sangat kuat sekali, berarti siapapun yang sholat di hotel, di di tempat tinggal saudara keluarga yang di Mekah, maka insya Allah Ta'ala dia mendapatkan pahala 100.000. Kenapa? Karena keistimewaan dan kemuliaan kota Mekah di sisi Rasulullah SAW. Tetapi kalau dia sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya lebih besar, bukan hanya 100.000, pahala jamaah, ya, dan pahala yang lain ada tambahan daripada 100.000 pahala. Makna yang kedua, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wattini wazaitun, di mana Allah ingin mengingatkan kita untuk menjaga kehormatan kota atau negeri Syam, terutama Palestina. Karena yang dimaksud dengan wattini wazaitun, kemudian wattini wazaitun, karena buah tin dan buah zaitun itu lebih banyak tumbuh di kota Palestina, kotanya para nabi alaihi wassalam. Artinya Allah yang menyampaikan melalui wattini wazaitun, cintai Palestina seperti kita mencintai negeri kita, bahkan lebih dari kita mencintai negeri kita, karena ini adalah kota para nabi. Jadi kalau kita mendengar Palestina, jangan sampai kita tidak bergeming. Apapun peristiwa yang terjadi di sana harus menjadi kepedulian kita juga. Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Apapun. Bahkan kita berharap Palestina bisa merdeka menjadi negara yang berdaulat. Kita juga menginginkan masyarakat Palestina bisa beribadah kepada Allah dengan luasa di Masjidil Aqsa. Jadi ikhwatul iman, Palestina bukan kepentingan sektoral, tapi kepentingan global, kepentingan kaum muslimin. Itu makna dari apa yang Allah katakan wattini wazaitun. Kemudian Allah katakan wa hadzal baladil amin. Artinya kita juga harus rindu kepada Mekkah al-Mukarramah. Mekkah itu adalah kotanya kaum muslimin, bukan kota negara Saudi, tapi kota seluruh kaum muslimin. Apa yang terjadi di sana juga menjadi perhatian kita. Itu makna daripada tafsir, ya, dari 3 ayat pertama dari surah At-Tin. Kemudian Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan pernyataan Allah ini harus kita yakini. Tidak ada makhluk dengan susunannya, dengan anatominya, dengan semua dari seluruh sisi, tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Tidak ada. Bandingkan dengan makhluk mana? Manusia adalah makhluk yang sempurna dengan segala aspeknya. Secara fisik, anatomi, panca indera, otak. Kalaupun ada makhluk lain yang mungkin dia punya kelebihan dibanding manusia, hanya satu sisi. Tapi secara umum kelebihan itu Allah Jalla wa'ala justru letakkan pada manusia. Penglihatan tajam, pendengaran tajam, semua organ tubuh bergerak, bekerja dengan baik. Yang tujuannya adalah untuk beramal, untuk beriman dan beramal soleh. Namun ingat kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi pada akhirnya ketika manusia sudah memasuki usia lanjut,
maka kesempurnaan itu akan menurun. Semua organ tubuhnya akan mulai melemah. Kami kembalikan kepada kembalikan manusia ketika dia sudah masuki usia lanjut kepada kelemahan, asfala safilin, kekuatan yang paling rendah. Penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran juga sudah mulai budek, organ jantung juga sudah mulai tidak seperti waktu muda. Semuanya, ginjalnya, hatinya sudah mulai kurang jauh fungsinya. Tapi ingat, apa faedah yang kita ambil? Allah katakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tetapi manusia akan Allah jaga. Makna Allah katakan thumma radadnahu, lalu kami kembalikan manusia kembali kepada kelemahannya. Kelemahan di sini mencakup kelemahan jiwa dan kelemahan jiwa dan kelemahan fisik. Jadi Allah ingin sampaikan di sini, manusia ketika dia sudah mencapai umur 40 tahun, bahkan lebih dari itu sampai 60 tahun, maka jiwanya lemah. Apa makna lemah? Seperti anak kecil. Fisiknya pun lemah. Tapi siapa mereka yang tidak bersifat seperti anak-anak? Dia tetap menjadi seorang kakek dan nenek yang bijak, yang sangat dewasa, yang berorientasi kepada akhirat. Siapa yang sudah umur 60 tapi sehat walafiat, matanya masih jelas, pendengarannya masih jelas, jalan kaki pun masih mampu berkilo-kilo, pekerjaan-pekerjaan berat masih dia mampu beliau lakukan tanpa mengandalkan siapapun, membutuhkan siapapun. Kata Allah apa? Illal ladzina amanu, mereka yang beriman dan amal saleh. Jadi iman kita dan amal soleh kita para jamaah akan membuat kita di masa tua memiliki jiwa yang kuat dan fisik yang tetap dijaga oleh Allah kesehatannya. Makanya kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Allah Jalla wa ala ketika menjaga hambanya, itu penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua macam. Pertama, Allah menjaga kemaslahatan dunianya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah Jalla wa ala akan menjaganya di masa tuanya, menjaga jiwanya dan fisiknya. Bahkan tidak hanya itu, Allah juga menjaga anaknya, keturunannya, Allah juga menjaga hartanya. Subhanallah. Jadi subhanallah, bagaimana kita tidak terkena stroke dari sekarang beriman dan beramal saleh? Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita, fisik kita di masa tua, maka jaga dari sekarang sebelum memasuki usia lanjut dengan iman dan amal saleh. Karena ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala menjadi sebab Allah menjaga kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iman. Dipastikan kalau kita senantiasa konsisten terhadap iman dan amal soleh selama kita di masa sekarang ini, di umur 30, 40, sebelum masukin 60, maka insya Allah setelah 60 kita beramal. Toh kalaupun ada kekurangan sana sini, ada kelemahan dalam sholat, tidak seperti dulu kita sholat tidak lagi mampu berdiri tapi duduk, kemudian puasa pun kita tidak sebulan penuh misalnya, ada kekurangan pada saat kita berusia lanjut sekitar 60 tahun ke atas. Maka dengan iman amal soleh kita kerjakan di bawah 60 tetap akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Jadi Allah ingin menyampaikan di sini, manusia itu sempurna, jiwanya, fisiknya seperti penghuni surga. Tetapi nanti di usianya yang sudah mencapai usia lanjut,
kami akan biarkan semuanya melemah. Jiwanya melemah, fisiknya pun melemah. Kecuali kata Allah, kami akan jaga kekuatan fisiknya, kekuatan jiwanya. Siapa yang kami jaga? Yang beriman dan beramal saleh. Yang beriman beramal saleh. Makanya dalam athar disebutkan Ibnu Rajab, ada seorang kakek berumur 80 tahun masih kuat ya membawa gandum dari gudang dibawa ke rumahnya, masih kuat berjalan berkilo-kilo. Lalu seorang anak bertanya, kakek, berapa umur Anda wahai kakek? Kata beliau, saya berumur 80 tahun. Kok umur 80 tahun tapi masih kuat fisiknya, masih sanggup memikul benda-benda berat? Apa kata kakek itu? Saya mampu diberi atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa tua saya, kesehatan saya, kekuatan saya, karena dulu di masa muda saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Saya jaga masa muda saya untuk taat kepada Allah, maka Allah jaga masa tua saya, Allah jaga kesehatan saya. Jadi yang membuat kita lemah di akhir usia kita adalah karena maksiat kita kepada Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Kalau semakin tua semakin lemah. Kenapa? Karena kita tidak pandai menjaga diri kita dari maksiat. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah sering banyak maksiat? Taubat kepada Allah sebelum terlambat, supaya di masa tua kita tidak menyengsarakan anak kita. Na'udzubillah, jangan sampai di masa tua kita, di masa pensiun kita malah dianggap menyengsarakan anak, lalu kita diletakkan oleh anak kita di panti jompo. Na'udzubillah. Karena anak kita tidak ada yang peduli, anak kita tidak ada yang sayang, tidak ada yang berbakti kepada orang tua. Apakah kita mau di masa tua kita tidak diurus oleh anak-anak kita, malah kita ditaruh di panti jompo? Padahal kita di saat itu butuh belas kasih perhatian anak. Kita tidak butuh uangnya, tapi kasih sayang mereka dan perhatiannya. Para jamaah, kalau kita ingin tetap tidak bergantung kepada siapapun di masa tua kita, jaga diri kita sejak sekarang ini dengan iman dan beramal soleh. Lalu apa kata Allah? Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang selama hidupnya diisi dengan iman dan amal soleh, maka Allah akan berikan pahala yang terus mengalir, pahala yang tidak terputus, yang tidak pernah terhenti. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau orang itu sering beriman dan amal soleh, maka dia akan lebih dekat kepada ikhlas. Salah satu makna ghairu mamnun, kata ulama apa? Mamnun itu diungkit-ungkit. Jadi orang yang beriman amal soleh, Allah akan buat dirinya lebih dekat kepada ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak dibuat-buat, bukan gimmick para jemaah. Ikhlas itu adalah hasil iman dan amal soleh. Siapa yang tidak beriman dengan benar, siapa yang jauh dari amal soleh, maka dia lebih dekat kepada syirik, riya, sum'ah. Ketika dia banyak berbuat baik, dia akan ungkit-ungkit kepada siapapun, bahkan kepada keluarga, dia ungkit dan gugur pahalanya. Jadi para jemaah, fokuslah kita kepada iman dan amal soleh. Biarkan Allah yang akan memberikan manfaatnya kepada kita, yang akan memberikan hasilnya kepada kita. Di antaranya adalah dengan iman dan amal soleh, Allah akan buat kita menjadi semakin ikhlas. Lalu Allah katakan apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah kamu diciptakan dalam keadaan sempurna, dijaga oleh Allah sekian tahun fisiknya, jiwanya, diberikan kemudahan Islam, semuanya Allah berikan karunia dan nikmat. Kenapa kamu masih mendustai agama? Kenapa kamu tidak mau memeluk agama Islam? Kalau sudah Islam, kenapa kamu hanya berislam KTP? Kenapa kamu tidak menjadi muslim yang sejati? Itu maknanya. Pamayukan. Jadi ayat ini sebetulnya mengkritik mereka yang belum Islam, atau mengkritik mereka yang Islam tapi Islam KTP. Pamayukan dzibka ba'du biddin. Maknanya apa? Kok bisa kamu beragama Islam setengah-setengah, sementara Allah selalu memberikan nikmat kepadamu yang terbaik? Allah tidak pernah perhitungan kepadamu.
Semuanya Allah berikan. Semuanya Allah berikan. Fisik sehat, keturunan, jodoh, rezeki, pekerjaan yang layak. Kenapa semua nikmat Allah berikan yang begitu banyak dan kita tidak mau menghitungnya? Kok kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Islam tapi setengah-setengah? Ini makna fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa kamu menganut agama Islam setengah-setengah? Tidak total, tidak istiqomah, tidak hijrah betul kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ingat, kita sadar bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini teguran khas dari Allah Jalla wa'ala. Fama yukadzibuka biddin. Apa isi yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Semua dunia ada ujungnya, dunia tidak ada habisnya. Kita semua akan kembali kepada Allah dengan kematian. Maka jangan habiskan waktu kita dengan maksiat, hanya dengan urusan dunia. Ingat, hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berada di dunia untuk mencari bekal akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Lalu Allah katakan di sini, berarti ya ikhwatal iman, kita harus yakin dengan kita dekat kepada agama, berpegang teguh kepada agama Allah Jalla wa'ala, istiqomah dalam beribadah, konsisten dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akhirat Allah beri, dunia pun akan ikut. Ragu, kalau saya istiqomah, apakah saya semakin susah hidupnya? Apakah saya akan sengsara? Semakin seret rezekinya? Allah di sini, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah hukum Allah ada yang terbaik? Allah Jalla wa'ala menurunkan Islam bukan untuk menyengsarakan kita. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Ta'ala menurunkan Islam, menurunkan Al-Quran bukan untuk membuatmu sengsara. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah menghadirkan agama Islam yang kita amalkan dengan konsisten justru akan membuat jiwa bahagia, hidup berkah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Makna alaihissallahu biahkamil hakimin, artinya kita tidak boleh ragu kepada Allah. Kita tidak boleh ragu dan sangsi kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah, kembali kepada Allah, kembali kepada semua yang dihalalkan Allah, tinggalkan semua yang diharamkan, kembali kepada tiga ini. Dan yakin rezeki tidak akan tertukar. Tidak ada orang menjadi nasibnya menjadi naas karena kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada apa yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ragu, yakin. Apa sih kelebihan kita? Muslim, mukmin, yakin dan sabar. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini kata Allah, kami jadikan sebagian dari mereka imam, yaitu orang yang kuat agamanya. Kapan mereka kuat agamanya? Ketika mereka punya keyakinan dan kesabaran. Lalu kata Syekhul Islam Taimiyah, tunadul imamatu bis sabri wal yaqin. Orang itu akan semakin kuat agamanya ketika dia yakin kepada Allah dan sabar dalam menjalankan Islam. Jadi, apa sih yang bisa kita amalkan dari ayat ini, dari surah ini? Yang pertama, wattini wa zaitun, kita harus mencintai Palestina. Bukan cinta yang sifatnya cinta sektoral, tapi cinta karena Allah. Karena Palestina adalah wilayah Islam yang bukan hanya wilayah yang dimiliki oleh pemerintahan Palestina, tapi dia adalah negeri yang juga negeri umat Islam. Apapun yang terjadi di sana adalah kepentingan kita juga. Apa yang terjadi yang tidak mengenakan, kita doakan. Kalau di sana kenikmatan, kita bersyukur pada Allah, kita doakan semoga bertambah kenikmatan di sana. Kemudian wahadzal baladil amin, Mekah. Mekah juga bukan Mekah yang merupakan wilayah yang masuk dalam wilayah Saudi Arabia, tapi dia adalah kota seluruh kaum muslimin. Jadi kita harus jaga kota Mekah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Mekah. Kemudian apa? Manusia itu tidak boleh merasa hebat, tidak boleh jemawa, tidak boleh merasa
sempurna. Kesempurnaan manusia harus tetap stabil sampai masa tuanya. Dengan apa? Kehebatan umat Islam itu, seorang muslim terus stabil jiwanya, kekuatannya, fisiknya, dengan iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan amal soleh, Allah jaga jiwanya, fisiknya, organ tubuhnya, semua panca inderanya Allah jaga. Pernah Anda mendengar ulama pikun? Pernah Anda mendengar ulama stroke? Alhamdulillah. Kalaupun menyerang, kanker, tapi otak tidak pernah diserang. Kenapa? Karena di otak ulama ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW. Jadi iman amal soleh akan menjadi sebab Allah menjaga kita. Terus ketika kita selalu beriman amal soleh, maka Allah jadikan kita ghairu mamnun, akan lebih dekat kepada ikhlas. Selalu kita berorientasi kepada akhirat dalam beramal, dalam berbuat. Dan setelah itu para jamaah, kita harus istiqamah dan tidak boleh ragu kepada Allah. Jalankan agama ini secara konsisten dan kita pertahankan itu sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.